Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Asyawati dengan NIM 202105100107. Nah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengenai apa hukum melakukan pemberontakan dalam Islam menurut para ulama. Nah, menurut Abu El-Fadl dalam karyanya di bidang pemberontakan dalam hukum Islam, menegaskan bahwa aturan-aturan hukum klasik Islam tentang pemberontakan telah diabaikan dalam keilmuan orang luar maupun keilmuan orang dalam modern. Namun dalam sedikit diskusi terkait persoalan ini dalam literatur barat, Fazlur Rahman mengklaim bahwa hukum Islam melarang pemberontakan hampir dalam semua kondisi. Dengan demikian, dia menambahkan bahwa tidak ada hukum tentang protes sosial atau politik terhadap pemerintah dalam Islam. Ahli hukum Muslim menegaskan kembali melarang semua pemberontakan melawan aturan-aturan yang sudah mapan. Nah, demikian juga John Kelsey menulis, kapan pemberontakan dibenarkan? Jawabannya hampir tidak pernah. Jadi, Rahman dan Kelsey sepakat bahwa ahli hukum Muslim melarang pemberontakan. Namun, para ahli hukum tanpa syarat memperbolehkan pemberontakan terhadap penguasa jika yang pertama, Muslim diharuskan untuk mematuhi suatu perintah yang bertentangan dengan syariah. Lalu yang kedua, jika penguasa tidak melindungi agama dan kepentingan Muslim. Lalu dan menurut sebagian kecil ahli hukum, jika dia tidak menegakkan keadilan atau menjamin hak warga negara. Lalu yang kedua, apa yang termasuk dalam kategori teroris dalam Islam? Tindakan terorisme dalam Islam ini dapat dikategorikan sebagai hirabah. Nah, ciri-ciri pelaku kejahatan hirabah ini adalah sekelompok Muslim yang melakukan ancaman atau menggunakan serangan bersenjata atau hanya mengintimidasi atau meneror korban secara terang-terangan dan secara paksa, merampok, membunuh, atau hanya meneror korbannya. Nah, menurut mazhab Maliki, beberapa kejahatan lain seperti pembunuhan dengan diam-diam, meracuni, dan perampokan bersenjata juga termasuk ke dalam hirabah. Nah, dalam bentuk modern, hirabah ini digambarkan sebagai aksi kejahatan memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha membuat fasad atau kehancuran, kerusakan di muka bumi. Nah, konsep fasad ini dalam ayat hirabah adalah deskripsi sifat kejahatan yang dibahas berdasarkan hukum hirabah, seperti meneror di jalanan, perampokan bersenjata, pembunuhan, zina, pemerkosaan, dan perusakan beserta efek yang ditimbulkan terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, karena bentuk fasad ini atau kebinasaan nyawa manusia dan harta benda berubah seiring waktu dan tempat, beberapa ulama menambahkan kejahatan yang termasuk di dalamnya. Nah, Rashid Ridho menambahkan pemerkosaan atau penculikan untuk mendapatkan uang tebusan. Syekh Abu Zahroh menambahkan pembunuhan politikus dan pengusaha, serta perampokan dan sabotase yang dilakukan oleh organisasi klandestin seperti kelompok mafia dan organisasi teroris di Amerika dan Eropa. Nick Wajiz menambahkan terorisme dan perdagangan obat terlarang. Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad al-Syaikh menambahkan teroris meledakan dan membajak pesawat terbang, kapal, kereta api, dan juga lain-lain. Lalu yang ketiga, apa hukuman teroris menurut Islam? Nah, karena teroris ini termasuk ke dalam kategori hirabah, maka hukumannya berdasarkan dengan hukum hirabah. Menurut pernyataan Majelis Fikih Islam tentang terorisme yang ditandatangani oleh sekelompok ulama muslim terkemuka, menambahkan bahwa para pelaku dan kaki tangan yang merencanakan, mendanai, memasok senjata, atau menyiarkan aksi teroris harus mendapatkan hukuman berefek jerah yang ditentukan dalam ayat hirabah dalam hal ini Quran hal ini berdasarkan dengan Quran surat yang kelima ayat ke-33. Nah, ayat hirabah ini menetapkan adanya 4 hukuman mati, penggantungan, pemotongan tangan dan kaki, dan pengasingan atau pemenjaraan. Nah, ada 2 kelompok
terbagi dalam kedua kelompok. Hukuman hirabah. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, hukuman hirabah hanya untuk kejahatan yang dilakukan oleh muslim atau zimmi di wilayah negara Islam. Namun mereka tidak sepakat dalam penerapan hukuman hirabah jika kejahatan tersebut dilakukan di dalam negara Islam oleh penduduk non-muslim sementara, yaitu mustakmin. Selain itu, juga ditetapkan bahwa korbannya harus muslim atau zimmi. Lalu apabila kejahatan itu dilakukan di luar negara Islam atau bahkan di dalam wilayah yang dikuasai separatis muslim, kepala negara Islam tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman hirabah kepada penjahat jika kasusnya diajukan karena kejahatan tersebut terjadi di luar kendali dan dengan demikian di luar jurisdiksi negara Islam. Lalu yang menurut kelompok kedua ini dari mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Zahiri berpandangan bahwa hukuman bagi hirabah ini harus dijatuhkan setiap kali penjahatnya adalah muslim atau zimmi dan korbannya adalah muslim atau zimmi, bahkan jika kejahatan terjadi di luar wilayah negara Islam. Nah, sekian yang dapat saya jawab dan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.